Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusno Spika. Saya dari Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen dana bank syariah. Langsung saja, uang adalah suatu benda yang diterima atau diakui masyarakat umum dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat perantara untuk tukar-menukar atau perdagangan sebagai standar nilai yang berupa kertas, logam, dan emas. Selanjutnya, manajemen dana bank adalah suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat dan pengalokasian bagi kepentingan bagi bank serta memupukkannya secara optimal dengan menggerakkan sumber daya yang ada demi mencapai rentabilitas yang sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya, manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah untuk mengelola dan mengatur posisi dana dari aktivitas funding untuk disalurkan ke aktivitas financing dengan harapan dapat memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Permasalahan-permasalahan dana bank syariah. Yang pertama, berapa memperboleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya relatif murah. Yang kedua, berapa jumlah dana yang ditanamkan dan dalam bentuk apa memperoleh pendapatan yang optimal. Yang ketiga, berapa besar jumlah dividen yang diberikan untuk pemilik atau pendiri untuk memuaskan dan berapa laba yang ditahan agar bank mengalami pertumbuhan yang optimal. Adapun tujuannya, yang pertama, memperoleh profit yang optimal. Yang kedua, menyediakan aktiva cair dan gas yang memadai. Yang ketiga, menyimpan cadangan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Yang kelima, mengelola kegiatan ekonomi dan kebijakan pantas seperti mengelola dana orang lain. Adapun sumber-sumber dana bank syariah terbagi beberapa. Yang pertama, modal inti yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, modal yang disetor, yang kedua laba yang ditahan, yang ketiga cadangan, dan yang kedua kuasi ekuiditas. Yang pertama investasi umum, yang kedua investasi khusus, yang ketiga tabungan mudharabah, yang ketiga wadiyah terbagi menjadi 2. Yang pertama giro wadiyah, yang kedua tabungan wadiyah. Ada pihak ketiga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama tabungan yang terbagi menjadi wadiyah dan mudharabah, yang kedua mudharabah mutlakah giro, yang kedua giro terbagi menjadi beberapa. Yang pertama wadiyah, mudharabah, dan ketiga mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlakah. Deposito, mudharabah muqayyadah. Baru yang selanjutnya penghimpunan wadiyah. Penghimpunan wadiyah rukun. Yang pertama barang yang dititipkan, yang kedua orang yang menitipkan, yang ketiga orang yang menerima titipan, yang keempat ijab kabul. Yang keempat ijab kabul. Nah, wadiyah yad amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Karakternya, yang pertama titipan murni, yang kedua barang tidak boleh digunakan, yang ketiga sewaktu titipan dikembalikan harus utuh, yang keempat jika selama penitipan terjadi kerusakan maka si penerima wajib menanggungnya, yang kelima sebagai kompensasi barang yang dititipkan harus memiliki biaya kompensasi. Nah, yang selanjutnya wadiyah yad damanah, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Adapun karakternya, yang pertama penerima diberikan izin menggunakan atau memanfaatkan titipan. Yang kedua menyimpan mempunyai kewajiban untuk tanggung jawab atas kehilangan. Yang ketiga, semua keuntungan dari pemanfaatan tersebut menjadi milik penyimpan. Yang keempat, sebagai imbalan sebagai pemilik dana dapat dikenakan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Giro wadiyah, yang pertama bersifat titipan, yang kedua titipan diambil kapan saja, yang ketiga tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali bonus dari pihak bank.
Adapun karakternya, yang pertama harus dikembalikan untuk sejumlah barang yang dititipkan. Yang kedua, dapat dikenakan biaya titipan. Yang ketiga, dapat diberikan isyarat tertentu untuk keselamatan barang titipan. Yang keempat, penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan biliet giro. Yang kelima, jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank panjang tidak bertentangan dengan syariat. Yang keenam, dana wadiah dapat digunakan dengan izin sang penitip. Selanjutnya, tabungan wadiah. Menurut desain tentang tabungan wadiah, yang pertama bersifat simpanan, yang kedua simpanan bisa diambil kapan saja, yang ketiga tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali bonus dari bank. Akad mudharabah, rukunnya yang pertama sahibul mual, pemilik dana, yang kedua mudarib, yang ketiga usaha, yang keempat ijab kabul. Mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama, mudharabah muqayyadah, terikat. Yang kedua, mudharabah mutlaqah, tidak terikat. Adapun karakternya, yang pertama, kedua pihak mengadakan kontrak antara pemilik dana dan pengelola dana dengan menentukan kapasitas sebagai nasabah atau pemilik dana. Yang kedua, modal, sejumlah uang pemilik dana dari pemilik dana yang diberikan kepadamu untuk mengelola dana untuk diinvestasikan dalam kegiatan mudharabah. Yang ketiga, keuntungan jumlah yang melebihi jumlah modal. Yang keempat, sejenis usaha, menggambarkan adanya kontribusi mudaris dalam usahanya untuk mengembalikan modal kepada penyedia dana. Yang kelima, pembatasan masa atau periode mudharabah. Yang keenam, garansi dalam mudharabah. Selanjutnya, deposito. Deposito mudharabah, yang pertama berjangka biasa, berakhir pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, deposito berjangka otomatis, saat jatuh tempo otomatis akan diperpanjang. Adapun karakternya, yang pertama sifat dana, mudharabah, investasi, wadiah titipan. Yang kedua, penarikan mudharabah dapat dilakukan pada waktu tertentu. Wadiah dapat dilakukan kapan saja. Yang ketiga, insentif mudharabah ada bagi hasil, wadiah modus. Keempat, pengembalian dana. Mudharabah tidak dijamin kembali semua, wadiah terjamin kembali semua. Jasa-jasa bank. Wakalah adalah akad perwakilan atau akad pemindahan kekuasaan oleh salah satu pihak ke pihak yang boleh diwakilkan. Prinsip-prinsip wakalah, yang pertama, pemberi kuasa muwakil harus ada. Yang kedua, penerima kuasa atau wakil. Yang ketiga, objek yang dikuasakan. Yang keempat, ijab kabul atau sikat. Adapun syarat-syarat muwakil, yang pertama harus pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Kedua, orang mukallaf, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya seperti menerima hibah, sedekah dan lain-lain. Adapun syarat wakil cakap hukum, yang kedua dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, wakil adalah orang yang diberikan amanah hal-hal yang diwakilkan. Yang pertama, diketahui dengan jelas oleh orang yang diwakili. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Kafalah, yaitu bertanggung jawab atas yang habis atau wajib bagi orang lain, atau menghadirkan seseorang yang mempunyai suatu tanggung jawab untuk diambil tindakan atau mendapatkan suatu barang kepada pihak yang berhak. Adapun jenisnya, yang pertama kafalah bin an-nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas dirinya. Yang kedua, kafalah bin al-mal, jaminan pembayaran utang. Yang ketiga, kafalah taslim, menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Yang keempat, kafalah al-munjasa, jaminan mutlak yang tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima,
Kafala al-mu'alafa, penyederhanaan dari kafala al-munjasa di mana dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya hiwala. Hiwala adalah pengalihan penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hiwala adalah memindahkan utang dari orang yang meminjam kepada pihak lain yang menjamin pelunasan utang tersebut. Adapun syaratnya, yang pertama, pihak berhutang atau muhil rela melaksanakan akad ini. Yang kedua, produk hutang harus dibayarkan sesuai haknya yang sama, baik jenis dan jumlah utang, waktu pelunasan dan kualitasnya. Yang ketiga, pihak muhal alaih harus bertanggung jawab dalam menanggung hutang setelah adanya kesepakatan bersama muhil. Yang keempat, pihak muhal atau pemberi hutang harus menyetujui akad hiwala. Yang terakhir, hutang tetap berada dalam jaminan pelunasan. Selanjutnya, sarf. Al-sarf ialah pertukaran antara uang satu dengan uang lain yang sejenis atau mata uang satu dengan mata uang lain. Adapun rukunnya, yang pertama, penjual al-bai'. Selanjutnya, al-sarf ialah pertukaran antara uang satu dengan uang lain yang sejenis atau mata uang satu dengan mata uang lain. Adapun rukunnya, yang pertama penjual al-bai', yang kedua pembeli al-mushtari, yang ketiga mata uang yang perjual belikan atau objek, yang keempat nilai tukar, yang kelima ijab kabul. Selanjutnya ar-rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Adapun rukunnya, yang pertama barang yang digadaikan, yang kedua utang, yang ketiga ijab kabul. Selanjutnya, perhatian muslim terhadap produk financing bank syariah. Yang pertama, pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dengan pihak yang lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya, penggunaan dana bank. Alokasi dana pertujuan yaitu, yang pertama, mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan resiko yang rendah. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman. Selanjutnya, pendekatan alokasi dana. Yang pertama, full of fund approach. Penempatan dana tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, yaitu sifat jangka waktu dan tingkat harga. Yang kedua, asset application approach. Penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana, yaitu sifat jangka waktu dan tingkat harga. Adapun prinsip bagi hasil mudharabah, yaitu pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan usaha dengan pembagian hasil untuk mendasarkan nisbah bagi hasil. Adapun rukunnya, yang pertama modal atau uang, yang kedua orang yang berakat, yang ketiga usaha, yang keempat keuntungan, yang kelima ijab kabul. Yang selanjutnya musyarakah. Akad dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Adapun rukunnya, yang pertama pihak berakat, yang kedua usaha atau objek, yang ketiga akad ijab kabul. Adapun syaratnya, yang pertama ijab kabul harus bertanda tangan di depan notaris dan saksi. Yang kedua, para pihak yang membuat kontrak. Yang ketiga, pokok masalah dalam kontrak. Modalnya harus modal harus uang tunai, bisa emas atau perak. Modal juga bisa berbentuk properti pekerjaan, jual beli. Selanjutnya murabaha,
yaitu murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Adapun rukunnya pertama bai penjual, yang kedua mushtari pembeli, ketiga mabi barang, yang keempat samam harga, yang kelima ijab kabul. Adapun syaratnya yang pertama penjual memberitahukan biaya barang kepada nasabah. Yang kedua kontrak pertama harus sesuai rukun yang ditetapkan. Yang ketiga kontrak bebas dari riba. Yang keempat penjual harus menjelaskan kepada pembeli terjadi cacat pada barang tersebut. Yang kelima penjual harus menyampaikan sesuatu semua hal yang berkaitan dengan barang. Selanjutnya salam jual beli berupa pesanan dengan penanggungan pengiriman penjual dan pelunasan dilakukan secara segera oleh pembeli sebelum barang diterima sesuai syarat tertentu. Adapun rukunnya yang pertama muslam pembeli, yang kedua muslam alaihi penjual, yang ketiga muslam fi'i barang, yang keempat modal atau uang, yang kelima ijab kabul. Selanjutnya istisna pembiayaan secara dengan akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dengan cara tertentu, dengan pembayaran di awal dan penyerahan di belakang. Adapun rukunnya yang pertama prosedur, yang kedua pemesanan, yang ketiga usaha barang atau jasa dipesan, yang keempat harga, yang kelima ijab kabul. Adapun syarat yang pertama pihak yang berangkat cakap hukum dan mempunyai kuasa untuk melakukan jual beli. Yang kedua kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga apabila isi dalam akad diisyaratkan produsen hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istisna, berubah menjadi istisna. Keempat, pihak yang menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Yang kelima, objek pesanan jelas, ukuran jelas, dan mutu dan jumlah. Yang keenam, barang tersebut tidak termasuk ke dalam larangan syariah. Selanjutnya ujrah atau upah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna dari barang yang diikuti dengan pembayaran upah tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Pun rukunnya yang pertama ada pihak yang melakukan akad pemberi sewa dan penerima sewa. Yang kedua sikhat. Yang ketiga sewa atau imbalan. Yang keempat manfaat. Adapun syaratnya yang pertama balik, berakal cerdas dan cakap dalam mengendalikan harta. Yang kedua pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad di mana penyewa memiliki kemampuan membayar sewa dan pihak yang menyewakan objek sewa. Yang ketiga adanya saling rela antara kedua belah pihak. Yang keempat kedua belah pihak mengetahui manfaat barang yang disewa dan untuk apa disewakan. Yang kelima imbalan sewa atau upah harus jelas dan bernilai. Keenam barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya dan harus halal sesuai syariat Islam. Selanjutnya IMBT merupakan akad pemindahan hak guna dari suatu barang yang diikuti dengan pembayaran upah yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa apabila berakhirnya akad. Adapun rukunnya yang pertama akid, orang yang berakad, kedua sikat, yang ketiga ujrah, yang keempat manfaat. Adapun syaratnya yang pertama orang yang berakad harus berakal, balik dan cakap hukum. Yang kedua harus ada kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga upah atau imbalan harus jelas. Yang keempat objek ijarah harus jelas. Yang kelima kedua belah pihak mengetahui manfaat barang yang disewa dan untuk apa disewakan. Selanjutnya konsep dasar pembiayaan bank syariah. Pengertian pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi
yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Tujuan utama pembiayaan adalah untuk mencari keuntungan didapat dari bunga pembiayaan yang diterima oleh bank atas jasa yang telah diberikan, serta biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. Fungsinya memudahkan promosi produk lain seperti pembukaan rekening, memperoleh hasil timbal balik berupa margin, pendapatan sewa, dan bagi hasil. Jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis produk pembiayaan di perbankan syariah. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha. Yang kedua, pembiayaan investasi syariah, yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Yang ketiga, pembiayaan konsumtif syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan. Yang keempat, pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Yang kelima, pembiayaan takeover, yaitu pembiayaan yang timbul akibat takeover terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Yang keenam, pembiayaan letter of credit, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor dan ekspor nasabah. Selanjutnya, analisis kelayakan bisnis syariah. Tujuannya yang pertama, menilai kelayakan usaha calon peminjam. Yang kedua, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Yang ketiga, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Adapun prosedurnya, yang pertama, berkas dengan pencatatan. Yang kedua, data pokok dan analisis pendahuluan. Realisasi pembelian, produksi, dan penjualan. 2. Rencana pembelian produk dan penjualan. Jaminan. Laporan keuangan data kualitas dari calon debitur. Penelitian data, penelitian atas realisasi usaha. Penelitian atas rencana usaha. Penelitian dan penilaian barang jaminan. Laporan keuangan dan penelitiannya. Adapun prinsipnya, yang pertama, karakter, artinya sifat ataupun karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Yang kedua, capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Yang ketiga, kapital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat, collateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Yang kelima, condition, artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Adapun aspeknya, yang pertama aspek yuridis, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek manajemen dan organisasi, yang keempat aspek teknik, yang kelima aspek keuangan, yang keenam aspek jaminan. Baik, itulah hasil pemaparan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.